teman-teman. Dengan teman-teman, apa sih yang dinamakan dengan warning letter? Nah, di sini saya mau berbagi dengan teman-teman tentang warning letter ya. Nah, warning letter itu apa sih? Nah, gitu kan. Warning letter itu, bentar ini siapa yang mau? Oke, bentar ya. Yes. Oke, halo, halo semuanya ya. Gimana dengar suara? Halo, 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 halo. Ini sambil belajar ya Mbak ya, karena tadi Mbak Yuni mau ngajak saya live, ternyata tidak jadi karena kesalahan teknis. Nah, oke. Tadi Mbak Yuni sudah membahas sedikit, bahas apa Mbak? Nah, kali ini saya mau membahas tentang warning letter ya. Warning letter seperti yang kemarin saya posting. Nah, warning Oke. letter yang kemarin saya posting itu, saya mendapatkan dari dua orang yang berbeda. Tapi masalahnya sama, Mhm. telepon. Nah, di sini saya mau memflashback ya, mengajak teman-teman untuk memflashback di saat viral-viralnya video saya itu ada majikan yang ngomong dan menyebutkan masalah telepon. Nah, ada. Jadi dan saya menjawabnya jelas bahwa setiap dari rumah itu mempunyai aturannya masing-masing dan jenis pekerjaannya yang berbeda. Dan saya yakin teman-teman saya di luar sana bisa memprioritaskan yang mana. Nah, di sini yang mau saya tegaskan adalah apa sih? Mengetahui prioritasnya yang mana. Dan kalau majikan sampai yang kemarin itu yang suratnya sampai ke JISO aja dihitung, artinya majikan ini sedang mencari-cari kesalahan. Oh, oke, oke, oke. Jadi Jadi majikan untuk Mhm. ada majikan yang memang karakternya, personalnya memang yau mandai, Mbak Yuni. Membesarkan satu masalah yang sebenarnya itu masalah kecil, ya kan? Kalau kita menggunakan toilet saja dihitung 1 jam berapa kali, ini kan artinya majikan ini memang bermasalah toh. betul, Kita nggak betul, tahu, betul. ya benar sih. Mungkin dalam artian ke toilet itu benar kita mau ke toilet. Apakah benar kita mau ke toilet karena dia nggak pegang HP terus pengen nyolong pegang HP, itu hal yang sangat 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 manusiawi karena dia memperlakukan pekerjanya terlalu over. Nah, nggak usah jauh-jauh, jangankan pekerjanya. Mbak Yuni ini kan punya anak nih ya. Kalau anaknya Mhm. dikengkang terus, kira-kira anaknya melawan nggak? Betul, betul, betul. Jadi benar Mbak, apa yang dikatakan Mbak Kontreng adalah impact dari majikan saat-saat ini tuh mencoba untuk menguasai. Jadi ini the modern slave. Betul, Jadi itu the modern slave yang betul, aku rasa yang kita bahas sebenarnya ini loh Mbak. Sebenarnya bukan masalah pekerjaannya banyak atau sedikit, tidak ada masalah. Kadang kita libur kerja pun nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah karena kita diperlakukan itu tidak secara manusiawi. Ini yang sebenarnya yang jadi pertanyaan, bukan betul. masalah kamu kerja atau tidak atau apapun itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai ke kamar mandi dihitung, kalau sampai mengatakan sesuatu itu langsung ditulis, dibuat kesalahan, dibuat ini membuat kita jadi nggak nyaman. Bener kan Mbak Kontreng? Jadi Betul, kita merasa nggak kepingin betul. kerja di tempat situ dan nggak mungkin dong Mbak ya. Iya, dan Itu ini yang sering terjadi. mempengaruhi mental teman-teman. Dan ini mempengaruhi mental teman-teman, apalagi kalau teman-teman masih baru pasti down ya. Nah, uh, ini sebenarnya saya alami sendiri waktu pertama kali bekerja di Singapura. Dulu majikanku juga strict hampir seperti itu, tapi saya tantang. Kalau gitu kamu aja yang bikin jadwal, aku ikuti jadwal kamu. Nah, majikan saya nggak mau, karena majikan saya tahu bahwa sebenarnya dia sedang mencoba saya. Apakah bagaimana solving problemnya? Nah, di sini loh, bagaimana solving problem dari kita. Jadi kadang kita pun juga harus menggunakan cara untuk solving problem, Mbak Yuni. Untuk menghantam majikan seperti ini, tidak dengan banyak bicara, tidak dengan pokcoy, tidak dengan membantah, tidak dengan penjelasan, tapi dengan membatu. Kenapa saya bilang membatu? Waktu kan keras, dibentor model B ya juga akan diam.
Membantu dalam menunjukkan hal respon di mana dia respon di mana kita kan majikan, karena ini majikan yang seperti ini merasa saya paling benar, saya paling dan paling intinya aku paling berkuasa gitu loh. Kamu di bawah kuasaku, di bawah kontrolku. Jadi ikuti aja permainan dia. Suruh ngalor ya ngalor, kon ngidul. Oke. Nah, jadi Jadi tidak kita perlu banyak bicara, kita tidak perlu masuk banyak dalam penjelasan. Betul. Mm-mm. Sampai jadi ngomong seperlunya, Tapi ya kan kalau banyak pagi hal ngomong ya cosan, cuman nyapa-nyapa seperlunya aja gitu loh. Jadi nggak perlu menjelaskan, karena semakin dijelaskan majikan akan semakin fakfo, merasa dirinya kamu itu pokcoy, kamu melawan, apalagi sampai kamu menunjukkan aku mau notice. Jadi kalau kalian memang mau notice, jangan ngomong aku mau notice, nggak perlu cari celah, diam, ya kan? Kamu bisa keluar, kamu memang mengambil keputusan untuk mengundurkan diri, keluar cari suratnya, cari caranya. Setelah itu kan kamu kasihkan ke majikanmu, dia mau ndak mau ya, mau ndak mau, bukankah kalau sudah memberikan surat pemutusan kontrak, ada tanda tangan, tidak ada tanda tangan, dan majikan menerima atau tidak menerima, dan sudah dikirim ke imigrasi, kan artinya sudah sah, Mbak Yuni. Oke, seperti yang komen di bawah ini Mbak Liz Zaskia, itu kebiasaan bos aku Mbak, pakai kipas saja diomongin. Tapi saya mau keluar dan mau notice. Ini sekali lagi Mbak Liz ini ya, itu yang dibahas sama Mbak Kontring tadi, bahwa sebenarnya kita lebih baik gimana? Lebih baik menata strategi untuk lebih baik lagi. Betul. Mundur satu langkah untuk mencari 10 langkah ke depan. Jadi sebenarnya kita tunjukin siapa kita lakukan baik, dan kalau majikan udah ketergantungan sama kita, otomatis kan kalau kita mengundurkan diri kan kita berat gitu loh Mbak. Jadi benar yang dikatakan Mbak Kontring, saat kita tidak sesuai dengan majikan, ojo pokcoy, ojo melawan, ojo ya sekali lagi kalau kita nggak dilecehkan ya, nggak dipukul, masih tetap. Iya, sekali lagi kalau tidak dilecehkan, tidak dianiaya, tidak disuruh bekerja di luar kontrak, kalian tetap di track saja. Karena apa? Memang itu akan kena emosi, tapi kalau kalian mengambilnya secara personal, kalian akan kena emosi, kalian makin down. Jadi kenapa saya bilang membatu ini kayak moto picek kuping budek, kurang lebih seperti itu. Memang nggak mudah, tapi kudu belajar. Kudu belajar gitu loh. Kalau sudah siap, dalam artian, oke, aku siap melangkah, gitu kan. Nah, silakan, gitu loh. Jadi, kenapa aku mengajarkan dari kemarin? Siapkan emergency door sekaligus exit door. Nek kowe urung siap, ya wis ora rasa coba-coba. Berarti tetap bertahan di situ, mencoba yang terbaik, jangan melakukan tindakan-tindakan yang dimana akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Yang merugikan. Oke, Mbak. Betul. Tentang sarapan, iya, memang kadang-kadang majikan seperti itu, dan ini sebenarnya sebagian tugas dari agent juga untuk jelasin ke majikan. Kalau sebenarnya tentang kurang makan, tentang tidur telat, sebenarnya itu memang tidak ada hubungan dengan agent, tapi setidaknya agent yang punya andil besar untuk berbicara dengan majikan. Jadi menurut saya adalah kadang-kadang kenapa dibutuhkan agent? Karena memang ada di sisi lain yang banyak nggak bisa ngomong, yang harus butuh bantuan dari agent. Jadi kalau agentnya nggak peduli ya angel, sulit untuk kedepannya gitu loh. Oke, Mbak Kontring tanya. Halo Mbak Luciana. Mbak Luciana Sapa. Mbak Riyadi ya, disapa dulu. Banyak nih teman-teman. Mulutku udah Nah, jadi kan gini ya Mbak Yuni ya. Warning letter ini sebenarnya kasus sudah lama, sudah berapa tahun silam, kalau nggak salah tahun 2016 ya aku menulis, itu ada. Ya, itu ada. Dan cuman satu itu waktu itu warning letter, enggak banyak. Tapi akhir-akhir ini kok tak lihat makin banyak dan masalahnya itu sepele. Ya. Di sini
kemarin kasus yang saya share itu kan ada timetable-nya, ya kan? Terus ada apa namanya? Halo Pratiwi, sesuk aku mrene bismillah hae wes, penting aku mulai. Yes, kalau kamu kan udah jelas ya kasusnya di bawah handle saya. Jadi saya tahu kasus kamu apa. Nah, di sini apa namanya? Kalau di dalam warning letter ini sekarang ini dijadikan official. Nah, majikan sebenarnya ada beberapa analisa. Kemarin kasus yang saya share sama Mbak Yuni juga saya share di page itu adalah majikan sebenarnya bermasalah, akhirnya memberi efek kepada anaknya. Ya, jadi majikan ini sudah bermasalah, akhirnya mengambil anak yang dari Indonesia. Kalau anak dari Hongkong nggak mau dong bekerja seperti itu, nggak akan mau ya. Terus anaknya ini karena anak baru dan dia sendiri juga mempunyai masalah, Mbak Yuni. Dia mempunyai masalah dengan dirinya sendiri. Yaitu dia belum mampu menundukkan emosi itu tadi karena dia mempunyai masalah dengan kejiwaan dia, dia mengakui. Jadi saat ini yang bisa saya lakukan menenangkan dia, bagaimana cara menundukkan dirinya dulu. Sambil pelan-pelan menghadapi situasi. Nah, karena dia nggak dibolehkan keluar. Jadi ini dialami juga salah satu teman yang Hong Kong loh. Dia pun juga mengalami tekanan seperti itu sampai dia nggak bisa membuat keputusan loh, Mbak. Karena ada intimidasi. Intimidasinya apa? Blacklist lah, kehilangan pekerjaan, suruh mengganti uangnya yang diberikan, uang ekstra. Kan karena ada perjanjian kamu tak kasih uang tambahan, nanti kalau kamu mau mutus kontrak, kamu harus mengembalikan. Padahal itu kan aturan kamu sendiri, nggak ada hubungannya dengan hukum. Nah, mereka kan takut dituntut ke secara hukum, teman-teman ini. Padahal itu tidak mempunyai kekuatan hukum seperti itu. Jadi karena adanya ini membuat teman-teman kan down, ya kan? Takut, ketakutan yang berlebihan inilah sehingga panik otak mereka bergeser, logikanya tidak mampu membuat keputusan. Dan ini hari ini banyak terjadi pada teman-teman seperti ini. Akhirnya baliknya stres, emosi labil, ya kan? Nah, kebetulan yang kemarin aku isone ngamuk kan kesampean, sorry ya Mbak Yuni, ngomongku sampai berok-berok. Itu karena anaknya tidak mungkin saya beri kekuatan dengan cara seperti itu. Sebenarnya kan aku mau marah ke anaknya. Kamu paham enggak sih? Itu enggak benar dan kamu itu harusnya keluar dari situ. Nek tak getak seperti itu dia tambah down loh. Dia nggak bisa. Saya tahu. Jadi marahnya aku cuman bisanya kesampean. Saman malah ngomong, kamu jangan mendengar sepihak, agennya bagaimana. Nah, ini wajar. Mbak Yuni komen seperti itu hal wajar karena beliau berada di posisi grassroots di mana langsung berhubungan dengan majikan. Anaknya langsung cari dia langsung jadi penengah, kan ini beda ya. Nah, sementara yang dihadapi anak ini, agennya tidak seresponsif dan sepaham dengan Mbak Yuni. Dan karena saya lihat chattingannya dengan bahasa Inggris, ini staf agennya bukan orang Indonesia. Jadi kenapa nggak mengerti hal-hal seperti itu, anak Indonesia itu seperti apa, kan nggak mengerti nih. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa jadi yang berkomunikasi dengan anaknya berbahasa Indonesia ini bukan langsung stafnya, melainkan bukan salesnya atau agen stafnya, tetapi melainkan pembantu yang sesama kita. Jadi beda akhirnya, menguatkannya beda dan dia tidak paham yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu bagaimana. Anaknya ini sendiri sedang menghadapi apa, kan tidak tahu. Jadi aku bededek, fakfo aku karo sapa. Aku mau marahin anaknya nggak mungkin. Nah, tidak semua dari setiap kasus itu perlu mendapatkan penguatan yang sama. Nah, jadi teman-teman di luar sana pasti mikir, Kontrengki stres. Benar, saya stres. Stresnya bukan karena saya sendiri. Stresnya karena kalian. Marahnya saya itu, kalian ini jane bisa enggak sih? Paham enggak sih? Saya tuh enggak setuju kalau kalian diperlakukan tidak manusiawi, tapi kalian juga menyerah gitu loh. Aja putus asa, Rek. Ada jalan gitu loh. Lah satu-satunya wong sing kulino tak ajak ngamuk Mbak Yuni itu. Relax. Oke. Sebentar. Sepertinya Mbak Kontring masih apinya menyala-nyala di mana Mbak Kontring tidak bisa mengontrol. Iya. Jadi sebenarnya dari kemarin dia datang ke kantor dan selalu bilang mau bahas-bahas, saya bilang tahan dulu dan kebetulan saya masih jam makan jadi datang nggak bisa. Oke. Sebenarnya gini Mbak Kontring, apa yang disampaikan Mbak Kontring, kenapa saya salut sama Mbak Kontring?
Dimana sebenarnya itu bukan masalah Mbak Kontring, dimana Mbak Kontring harus ikut campur. Sementara Mbak Kontring itu nggak dapat gaji, Mbak Kontring itu nggak dapat uang, dapat hinaan iya, dapat take down juga iya, dihina keluarganya juga iya. Saya salut, ini yang dikatakan adalah menanamkan komunikasi yang baik dengan majikan dan cece. Saya salut dan saya sebagai agent saya berterima kasih dengan adanya Mbak Kontring ngasih dukungan sama mbak-mbaknya. Walaupun pada akhirnya itu apinya nyemprot ke saya ya. Walaupun untuk saya air ya, jadi saya tidak kebakaran. Cuman depresi akhir-akhir ini apa sih yang terjadi? Karena kita satu aja punya, kita kurang dekat sama Tuhan dan kita kurang bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Jadi ganti saya ngomong dulu ya Mbak Kontring ya. Saya cuma ingin memberikan ciri-ciri depresi saat ini. Satu, merasa selalu bersalah dengan keadaan, merasa putus asa, merasa rendah diri, merasa suasana hati buruk, selalu emosi, selalu menampung kata-kata jelek dimasukkan dalam pikiran, selalu merasa cemas, merasa ketakutan, selalu khawatir berlebihan, dan mudah nangis. Ini kebanyakan yang curhat ke Mbak Kontring adalah nangis dan mudah marah, sensitif banget. Jadi kalau ada orang upload di Facebook ini, itu langsung terpancing emosi gitu loh. Padahal saya pribadi itu dihina langsung, nama saya langsung, kadang-kadang saya nggak ngefek. Kenapa? Kadang-kadang saya berpikir, mungkin bukan aku aja yang namanya Yuni, mungkin aku lagi GR aja. Jadi kadang-kadang saya juga sensitif, Mbak. Jadi saya bukan karena sabar ya, karena saya mungkin, ini otak saya nggak cepat connect sih. Malah saya bersyukur otak saya nggak cepat connect, jadi saya nggak cepat marah. Jadi mau marah udah lewat, udah 2 hari yang lalu saya baru tahu. Jadi saya bersyukur. Jadi buat mbak-mbaknya yang punya otak cepat, dikendalikan, dikontrol. Kenapa? Sekali mulut kita mengeluarkan kata-kata jelek, kita marah sama orang, iya kalau orangnya paham. Kayak Mbak Kontring marah-marah, saya paham, itu bukan masalahnya Mbak Kontring. Nah, kalau pas di tangan orang yang salah, otomatis jadinya kan fitnah, terus jadi spiral, jadinya masalah. Akhir-akhir ini apa sih Mbak Kontring? Curhatan-curhatan itu diekspos. Makanya terjadilah masalah. Sebenarnya masalah itu nggak ada. Ya itu dia. Kita sendiri. Benar nggak? Sambat dicari sendiri ya, sebenarnya. Curhat sama saya. Dan saya tidak cerita sama siapapun. Sampai saat ini, adakah yang tahu masalahmu? Tidak. Kenapa? Karena mulut saya terkunci. Jadi kalau sekali Mbak Kontring cerita sama saya dan saya taruh di Facebook, saya upload, oh Mbak Kontring ini, itu. Apakah kamu kira-kira dunia tidak akan geger? Ternyata Mbak Kontring, bestinya Mbak Yuni itu sekarang diceritakan kejelekannya. Jadi kenapa? Cari tempat di mana kalian bisa berteduh dengan aman, dengan nyaman, dan bisa dipercaya. Kalau bisa, cari teman yang nggak kenal sama sekali, Mbak. Kenapa? Kalaupun kalian cerita, nggak akan nyampe di telingamu. Nek dirasani tonggone kan loro toh Mbak. Jadi gak usah koncon karo tonggo lede Hongkong. Itu aja. Buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, saya nyapa dulu ya Mbak Kontring ya. Mbak April ya, Jung salah dari nyonya. 2 Kontring, Jung salah. Cantik. Oh aduh, bukan nyonya ya Mbak ya. Panggil aja Mbak Yuni sama Mbak Kontring. Mbak Lin, nice. Banyak ilmu belajar dari kalian berdua, alhamdulillah. Kalau memang bisa berarti buat kalian semua. Mbak Fadia, Mbak Valerie, Mbak Is, udah jangan stres Mbak. Mbak Putri Kendal yang selalu hadir, terima kasih ya. Siti Koiria, Satin selalu hadir. Karantina Hong Kong, 5 hari benar atau tidak? Tidak Mbak, untuk saat ini, sampai saat ini, saya menerima surat bahwa masih 7 hari ya? 7 hari. Dan itu hotelnya didesain oleh pemerintah ya Mbak Yuni ya? Oke. Mbak Yuni ada alamat hotel-hotel tersebut, kalau ada bisa di-share karena ada yang nanya kayak. Oke, bisa saya. Halo Mbak Indah. Yang dari Mepu hadir Ya. Jadi Mbak dan di luar sana terima kasih Mbak Erna, Bunda, Diana, Mbak Siti, Kelly Chen, Maria Indarti, Egi, Siu Yau, terbangun tanpamu. Aku juga terbangun tanpamu ya. Mbak Anggi, Mas Gio, Mbak Ira, buat semuanya aja deh. Yang nggak kesebut, soalnya ada yang bilang aku nggak pernah direken sama Mbak Yuni. Bukan nggak direken Mbak, tulisannya itu kecepatan, jadi soalnya gaplek. Kontennya cepet banget Mbak. Jadi
Nggak bisa, soalnya kita cuma satu HP. Jadi kayak aku kemarin itu kan harus scroll komen itu susah ya, terus terang. Makanya saya bilang ah, tanya dulu nanti tak baca komennya. Karena nggak mungkin dua HP. Kalau dua HP nanti suaranya double mantul ya. Jadi kenapa kenapa nggak bisa? Taiwan hadir, Ibu Dewa Olimpik hadir hadir. di mana kita punya penggemar. Ya, Taiwan terima kasih. Mbak Mbak Ju Jingwan, saya senang kenapa mbak-mbaknya aktif juga. Saya merasa berterima kasih. Uh, karena kita membawa itu masalahnya saya pribadi dari dua belah pihak, dari tiga pihak ya Mbak ya, dari agensi, dari pihak majikan, dari Mbak Kontrak ini sebenarnya tidak semuanya sejalur dengan saya. Sekali lagi, apa yang dikatakan Mbak Kontrak itu kadang-kadang tidak sesuai dengan saya. Jadi bukan berarti kita teman baik, tapi masalah kepribadian kita sama, tidak ya Mbak ya. Jadi ada sesuatu yang saya sama Mbak Kontrak kadang harus duduk bareng diskusi, bukan cari masalah ya, tapi cari penyelesaiannya. Benar begitu Mbak Kontrak? Betul. Betul, 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 betul. Betul sekali. Jadi di sini yang saya mau sampaikan ke teman-teman, untuk saat ini apa ya, kalau mendapatkan warning letter seperti itu sering menulislah jadwal atau jurnal atau di mana kayak diare. Yang sebenarnya itu kan kalian yang tahu, bukan kita, bukan pula siapa-siapa karena di situ hanya ada majikan dengan kalian. Nah, itu sebentuk trik di mana kalian memanipulasi keadaan, memanipulasi situasi untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Jadi buktinya apa, semuanya udah diambil, nanti kan majikan memberikan warning letter itu toh Mbak, kita bisa membantah, bantahannya ya dengan bukti-bukti itu gitu kan. Dan itu sudah pernah saya lakukan di Jadi, kasus tahun 2015, itu udah pernah ada. Jadi kenapa kasus sebenarnya warning letter itu udah lama, kemudian saya update di 2016, kali ini ada lagi. Dan kayaknya akan makin marak karena yang memberikan surat-surat seperti ini biasanya majikan yang sudah tidak memiliki kesempatan untuk ngejeng pembantu biasanya. Jadi sedang mencari muka. Balas dendam dan DE visanya tetap approve. Coba kalau pembantunya dulu yang lapor ke imigrasi dengan berbagai bukti kan dia udah tidak dapat. Dan lapor ke konsulat loh. Itu kemarin suratnya dilaporkan ke konsulat, Indonesian Konsulat plus imigrasi loh. Kenapa? Kalau anaknya bisa keluar dan melaporkan, nah modern banget kan modelnya. Nah, terus sampai ada foto dan lain sebagainya itu sebagai bukti coba. Padahal itu hal yang sangat sepele loh. Masa kamu mau ngitungin orang ke JISO? Tapi ini yang membuat aku nggak habis pikir. Secara manusiawi. Bentar. Kalau aku sebagai petugas imigrasi, aku sebagai petugas konsulat Indonesia akan berpikir, Sam, saya haji, soto boleh saya gitu ji. Pakai otak juga dong. Nah, kemarin itu aku kemarin share sama orang lokal ya. Teman-teman lokal yang Sapan juga tahu mereka itu yang kemarin itu dia bilang apa? Jackie bilangnya apa? Why is it so mean? Nah, bisa enggak saya minta untuk di-share seperti ini misalnya dalam artian saya butuh seseorang support warga lokal yang menjadi majikan yang memperlakukan memanusiakan pekerja. Dia bilang, enggak masalah saya bisa untuk itu. Nah, jadi mungkin ke depannya aku pengen mengadakan dialog seperti ini, membuka dialog dengan orang lokal yang memberikan pemikiran positif diberikan kepada di luar sana disajikan kepada majikan-majikan sana. Karena kalau majikan biar dengan majikan. Itu bagaimana Mbak? Mbak Yuni mau ikut andil sebagai agensi? Nah, nanti kita bikin proyek seperti itu. Ya, nanti kita bikin proyek seperti itu. Ya, kita bikin proyek seperti itu. Mbak Yuni juga bisa loh mempromosikan ke majikannya. Nah, Mbak Yuni juga bisa mempromosikan ke majikan Mbak Yuni yang mungkin mau diajak dialog bercerita tentang bagaimana dia memperlakukan pembantunya.
Jadi pekerjaan yang ditawarkan itu sesuai atau tidak. Kalau mereka mau berdialog, ambil yang baik, jangan yang negatif ya. Kalau yang nggak baik itu kan itu udah jelas ya. Kita ambil yang positif, yang baik, yang memperlakukan. Nyaman itu seperti apa sih? Nyaman itu maunya bagaimana sih? Nyaman itu bukan maunya sepihak, nyaman itu kedua belah pihak, begitu loh. Mungkin ini bisa Mbak Yuni bisa Betul, menyampaikan betul, kepada betul. majikan-majikannya Mbak Yuni. Terus nanti yang interest bisa lah kita bikin, kita bisa bikin seperti itu yang mau. Oke, jadi saya punya rencana di mana saya akan membuat stiker majikan yang rese, saya akan tendangi. Maksud saya adalah majikan yang ribet, jangan cari saya gitu loh. Kenapa? Kalau kalian ribet, karena saya akan langsung secara langsung atau tidak langsung akan kalian. Dimana kalau kalian mengatakan Mengefek tentang loh. peraturan, Ya. saya langsung ngasih nomor labor, saya langsung ngasih nomor labor ke majikan. Jadi kayak uang tiket kalau apa itu mereka nggak pernah percaya sama saya. Saya bilang it's okay, no problem. I give you the number of labor department so you can call them. It's not up to me, that is up to you and your helper. So that the reason I need to tell everyone bahwa kita itu melakukan yang terbaik, mencoba yang terbaik, walaupun saya tahu saya tidak bisa menjadi yang lebih, tapi setidaknya saya itu akan merubah suasana, di mana kebanyakan majikan itu tidak bisa memberikan appreciate, tidak bisa memberikan rasa terima kasih itu sama Cece yang udah bekerja. Jadi seperti yang saya mengatakan bahwa kalau kita melakukan kekerasan, apakah orang itu akan ikut sama kita? Apakah akan tunduk sama kita? Tidak loh. Apalagi majikan yang suka ngasih vagin, melakukan kesalahan dikit di vagin, melakukan kesalahan sedikit di vagin. Jadi saya merasa, apakah Cecenya itu suatu saat akan tinggal di situ terus? Tidak, tidak. Jadi saya cuma nggak tahu kenapa mindsetnya orang Hongkong ini susah banget diubah gitu. Bahwa perlakukan orang dengan baik, maka orang lain akan memperlakukanmu dengan baik. Iya, Herman susah kan? banget untuk ke situ, makanya kita perlu bekerja keras. Iya, kita perlu bekerja keras. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari kalian juga. Dengan bukti-bukti yang ada. Kalau kalian tidak memberikan saya bukti, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Benar, karena kemajikanku masih bisa dianggap baik, tapi ya bagaimana dengan yang lain? Oke, Mbak Kontreng, iya lucu baca itu peraturannya. Ya, sekali lagi, Mbak Cempluk, iya gimana Mbak Aris? Aku penggemarmu hadir, siap Presiden. Bintang terang, Taipo Mbak Neng Tina, gimana Taipo? Kayaknya udah nggak panas ya Mbak ya, jam 5 lebih. Jordan hadir. Ini Jordan Hongkong atau Jordan luar negeri ya? Mbak Sofi, gimana kabarnya? Mongko hadir. Olimpik juga hadir. Asifa. Taiwan hadir, makasih hadir. Jadi terima kasih banget. Karena tadi saya tidak bisa bawa Mbak Kontreng live di Bandung, makanya saya suruh Mbak Kontreng jadi adminnya di majikan ini. Lalu saya share lagi ke Bandung ya Mbak ya. Saya minta maaf buat Mbak Alif yang barusan nonton. Terima kasih. Mbak Wah, terima kasih banget Mbak udah stay tune sama kita terus. Terima kasih yang masih banyak penontonnya di dalam. Ada yang penonton Mbak Erlis, ada penonton Mbak Enda, Mama Yanti, Mbak Dewi, Mbak Pratiwi, Mbak Siti, Mbak Mawar Putih, Mbak Nur, Mbak Iza. Terima kasih banget Mbak udah selalu hadir. Apleca hadir, iya. Wah, banyak ya yang dari Junwan juga. Hadir. Ya. Iya, Sentral juga hadir. Cek kalau kurang 2 bulan finish kontrak, disuruh majikan pergi. Ini termasuk finish, ini termasuk terminate tapi 2 bulan dibilang terminate ini. Belum bisa ya. Itu terminate tetapi usahakan minta release letter juga. Interminate itu. Betul. Dikatakan bahwa early release, minta sama majikan surat yang baik ya. Mbak. Iya, early release-nya minta surat yang baik itu. Ya. Saya selalu mengikuti Mbak Yun meskipun aku bukan dari Bandung. Karena ini tidak spesial buat anaknya Bandung aja, ini buat umum, jadi saran dan masukannya kita terima. Karena Mbak Kontreng juga bukan anaknya Bandung, tidak ada hubungan dengan Bandung, tapi Mbak Kontreng mau berbagi. Terima kasih Mbak. Bunga Beracun. Jadi di sini tujuan kita adalah berbagi ya, jadi tidak harus. Betul.
Betul, betul, betul. Chaiwan. Mbak Lia Chan, Arum, Mbak Bunga, waduh namanya bunga beracun, hati-hati ya. Hati-hati ya. Nggak ada pertanyaan yang lain, Mbak. Udah online sendirian dan pertanyaannya kebanyakan sampai nggak bisa jawab. Mbak Farida, terima kasih sama-sama. Mbak Dewi Harun, terima kasih juga. SMS-nya tadi kebanyakan masuk di saya yang sendiri. Udah tahu saya gaptek, jadi orang nggak lihai. Jadi kita coba yang terbaik aja. Buat Mbaknya harus tahu, Mbak Merian University ini adalah ajang cuma Iya, aja, sehabis live aku ditelepon ya. Sehabis live aku ditelepon, pertanyaannya membludak. Ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau memang teman-teman ada pertanyaan, ya mungkin nyambung visa kurang berapa hari, 8 minggu sebelumnya, Mbak Sulastri, ya 8 minggu sebelumnya. Nah, nggak apa-apa, mungkin kita telat membaca komentarnya, tidak masalah. Nanti di lain hari pertanyaan teman-teman itu bisa kita jawab. Nah, kita punya rutinitas di hari Sabtu malam. Ya, di hari Sabtu malam kita akan adakan live bareng di Bandung. Nah, itu ada Mas Andro, ada Mbak Yuni, ada saya. Jadi kita akan adakan rutinitas itu. Di situ nanti ada sendiri yang membaca komenan. Jadi kitanya kan bisa fokus gitu loh. Kalau kita berdua itu kurang sebenarnya. Ya, karena kita juga perlu tim. Kita itu kenapa saya bilang nggak bisa bekerja sendiri ya di situ, ya. Kita gaptek ya. 2 orang aja kurang ada yang bilang kita cari uang di YouTube. Bukan, kita nggak bisa, nggak tahu soalnya. Kita sebenarnya gaptek ya, Mbak. Mau komen apa terserah, yang penting kita lakukan. Oke, makasih Cek. Bulan depan tanggal 20 visaku habis. Terus Mbaknya renew apa extend visa secepatnya? Kalau memang extend visa itu tadi dia bertanya bulan depan kan, dia bertanya jawab. Mbak, apakah sekarang tambah kontrak ngurus sendiri tanpa agent? Tidak, Mbak. Itu kalau ngurus sendiri tanpa agent itu kontrak mandiri. Silahkan ke KJRI. Kalau kontrak mandiri persyaratannya agak rumit. Itu mungkin majikan Anda bingung dengan smart renewal. Saya sudah share videonya. Nanti videonya tak perpendek deh, karena itu terlalu panjang, majikan juga males nonton. Smart renewal dan direct hire. Ternyata dikasih agak panjang, beliau juga males nonton. Bukan. Lihat mukaku wis pegel. Wis males betul. Ya kuwi maneh kan seperti itu. Betul. Oke Mbak Sulastri, nambah kontrak bisa Mbak, secepatnya di renew ya soal medical. Terus apakah ada risikonya untuk kontrak mandiri? Risiko dan tidak itu tergantung nasib aja Mbak. Sebenarnya kalau bilang risiko nggak ada risiko sih. Risikonya Mbaknya harus wira-wiri aja. 1, 2, Mbaknya harus ada pengacara. 3, Mbaknya harus ada medical spesial. Jadi tanpa biaya, langsung ke KJRI, cuman bayar sedikit. Tapi ribetnya ada di Anda. Terus, betul, ribetnya ada di teman-teman, bukan di majikan ya. Betul. Jadi kalau majikan sih sebenarnya mencari pengacara bisa. Oh ya, kalau blacklist bisa nggak masuk ke Hong Kong, tergantung Mbak. Nggak bisa itu. Blacklistnya kan tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa ya, karena memang kemarin itu ada kasus ya, itu masuk ke saya dan dia dinyatakan blacklist 3 tahun seperti itu, di ban 3 tahun, blacklist 3 tahun. Mungkin Anda boleh, tapi tidak sebagai pekerja, masuknya sebagai turis itu bisa, tapi tidak sebagai pekerja. Tapi kalau kalian sudah overstayer dan sudah pernah mengambil paper, Anda jangankan untuk bekerja, visit pun tidak boleh. Itu setahu saya, jika dengan tanpa garantor. Ada garantor pun tidak mudah. Oke, C memutuskan, Pak. C mau tanya, tahun ini saya tambah kontrak dan kebetulan paspor habis. Tapi saya sudah bikin paspor dan kebetulan visa habis. Tapi saya nggak bisa datang ke imigrasi. Untuk visa tidak perlu datang ke imigrasi, Mbak. Bisa online, bisa pos, dan visanya sekarang barcode. Kecuali Anda pergantian majikan ya. Pergantian majikan Anda harus datang ke imigrasi mengambil visa. Ada appointment. Kalau renew kontrak nggak perlu. Komennya kayaknya
Dhuwure maneh mau nek komen Oke, maneh, Mbak. Mau tanya dong, tahun kemarin saya hilang paspor terus bentar, buat saya lagi, tapi yang 1 tahun, artinya dapat SPLP ini. Kontrak baru sama majikan tanpa agent gimana, C? Nggak bisa, Mbak. Saman bikin kontrak baru, terus ke bisa, KJRI untuk bikin paspor baru, ya. Tanpa agent bisa, tapi ya itu tadi, rumit. bisa. Tanpa Renew izin bisa, kontrak tapi tanpa agent rumit, bisa. nggak masalah. Tapi rumit, ya rumit dan membutuhkan surat Tapi izin keluarga, kakak, akte dari Indonesia untuk dikirim ke Hong Kong, scan attachment, ya. Jadi beda. Jadi untuk PMI-nya persyaratannya harus ada surat izin wali. Ini untuk kontrak mandiri loh ya, bukan untuk yang lainnya. Surat izin wali, kakak, akte, buku nikah, kalian itu difoto, di scan, dikirim ke Hong Kong melalui KJRI. Ya, ingat surat izin walinya melalui lurah harus ada stempel lurahnya. Ini untuk kontrak mandiri bagi bagian yang apa namanya PMI-nya. Majikannya harus mengadakan surat perjanjian lawyer di bawah notarisasi lawyer Hong Kong. Itu untuk surat perjanjiannya itu isinya apa? Isinya adalah kalian secara sadar melakukan kontrak mandiri dan majikan wajib bertanggung jawab kepada apapun hak dari pekerjanya. Padahal itu sudah tertulis di kontrak kerja. Nah, ini yang membuat ribet. Terus masih ada sesi interview ke KJRI, majikan dengan kalian. Yang notabene interviewnya kadang juga satu ayam, satu sapi, karena bahasanya nggak nyambung. Jadi bingung, siapa yang mentranslate ini bingung. Karena majikan ada yang bisa bahasa Kantonis, ada yang bahasa Inggris saja. Jadi petugasnya nggak tahu. Sementara ini pengalaman dari yang sudah, karena kebetulan waktu majikan datang ke KJRI, itu mbaknya menelpon saya dan saya on the phone. Jadi saya tahu. Jadi kenapa saya ngomong seperti ini? Akhirnya majikan memutuskan untuk menggunakan agensi, majikan akhirnya disitulah majikan bilang lebih mau menelpon saya ketimbang KJRI. Karena apa? Language barrier, jadi karena bahasa. Karena majikan nggak bisa bahasa Inggris, harus bahasa Kantonis. Sementara pihak KJRI tidak bisa menjelaskan, mintanya mbaknya mentranslate, mbaknya bahasa Kantonisnya juga tidak begitu bagus. Ada beberapa kalimat yang complicated, yang istilah-istilah tertentu mbaknya nggak bisa menyampaikan. Jadi kenapa saran oke, saya, Mbak Katrin, kalau kenapa kalian kamu kurang nggak bahasa, pakai agen. ngomong? Sampean kenapa nggak ngelamar Hah? jadi pekerja KJRI? Kenapa Kalau sampean nggak saya bekerja melamar jadi menjadi pekerja KJRI? KJRI, oke. Kenapa saya nggak melamar menjadi pekerja Kenapa KJRI? tolak? Kalau saya melamar menjadi pekerja KJRI, Tolak. pasti ditolak. Yo enggak sih, ditolak. Nggak ada lowongan kayak Mbak Yuni, nggak ada lowongan. Terus nah aku ya harus mempunyai KTP residen loh. Kalau saya mempunyai KTP residen ya aku nggak bisa seperti Lagi sekarang, coy. oh, Lah iya, aku ki sapa? Aku ki babune iki lho. Iki ATM-ku, iki babune iki lho, babune iki lho. Ih, oh hai tahu-tahu. Ya. oke, Malah buat Mbak Mbak Yuni yang di sampai luar sana kayaknya udah mau gimana? pulang ini. Udah mau pulang ini. Tahu aja, tahu aja. Oke, masih ada satu lagi yang katanya paspornya hilang tadi. Dia ambil visanya secara online. Apakah itu resmi resmi Mbak? Karena sekarang visa satu lembar kayak gini. Visa satu lembar kayak gini. Jadi itu adalah resmi, nggak usah takut. Iya, anjingnya lucu, selucu Mbak Kontreng. Semoga bermanfaat. Terima kasih Abang. Oke, terima kasih buat semuanya. Cek, Karena extend visa harus kita kita live sendiri sebentar majikan lewat saja. masalah Mbak. Terserah, Kamu sendiri bisa Mbak, terserah itu majikan pilihan. lewat agent juga bisa. Mbak Awa, terima kasih. Mbak War, Mbak Dewi Arum, Toce buat kalian semuanya. Live ini cuma sebentar. Sebenarnya saya ingin bilang bahwa saya ada beberapa majikan yang banyak banget ya Mbak ya untuk minggu ini. Jadi sekalian saya cuma bingung, kebanyakan majikan nggak ada CC-nya. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana yang cari majikan, saat ini banyak majikan nunggu. Kalau memang Mbak Em yang finish kontrak, terus mbaknya kalau ngenalin temennya dapat 500 ya Mbak ya,
untuk bulan ini ya, bulan Mei ya, karena liburnya ada 7, jadi kalau ngenalin temennya finish kontrak dapat 500. Langsung cari saya ya. Jadi Wah, sekalian ini dari promosi. kantor loh Mbak ya. Kontreng tidak ya, tidak buat Ya, tidak, aku nggak, tidak buat kamu, aku nggak mau. tidak mau kamu di saya Aku tidak nggak mau. buat Mbak Kontreng ya. Kalau siapa aja yang dikenalin Mbak. Ya. Ya, jadi saya tidak mau ada efek yang lainnya, ntar minta beli pulsa ke saya, ntar katanya ini itu, saya tidak mau. Karena saya sampai saat ini sama Mbak Kontreng, saya tidak ada hubungan dengan uang dan keuangan. Kita punya rencana untuk memberikan yang terbaik, edukasi yang terbaik aja. Kalau masalah uang, saya dengan pekerjaan saya, Mbak Kontreng dengan pekerjaan, kita sebagai teman, masalah Betul. uang kita tidak ada berteman, tidak bersaudara. Jadi, maaf. Kenapa? Saya sama Mbak Kontreng, dia pinjam saya pinjam dia. Clear banget ya, sampai bunga yang ditenteng buat video itu dijual ke saya loh. Saya nggak minta loh. Saya beli 1 dapat 2, tapi saya bayar $55. Jadi antara saya nggak ada hubungan uang dan keuangan ya. Sekali lagi tidak ada. Walaupun Mbak Kontreng datang ke rumah saya makan, ya sekedar makan aja. Padahal Mbak Kontreng nggak punya uang datang ke rumah saya. Dia cuma pegang uang 100. Tapi Mbak Kontreng tidak berani menanyakan uang ke saya. Karena kita udah bilang, kalau masalah uang kita tidak berani melangkah lebih. Takutnya diundat-undat, nelongso, sakit hati, dan pertemanan putus gara-gara uang. Dan saya tidak pernah ngasih Mbak Kontreng sesuatu hadiah, di mana saya tidak mau tersinggung dengan sedikit-sedikit orang kalau dikasih itu sensitif, Mbak. Jadi aku ngomong apa dia tersinggung. Jadi hubungan saya, Mas Sandro, dan Mbak Kontreng, itu pure pingin membantu. Kalau saya dengan pekerjaan saya, Mbak Kontreng dengan pekerjaannya, Mas Sandro dengan YouTube-nya. Jadi sekali lagi buat Mbak yang ada di luar sana, kalau berpikiran bahwa kalian dikenali sama Mbak Kontreng dapat, tidak. Kenapa? Saya akan tulis nama saya di situ atas nama Bandung. Jadi kalian yang finish kontrak dapat komisi langsung dari Bandung, dapat 1.000 karena kalian sudah suntik. Kalau yang nggak suntik, maaf nggak dapat komisi dari Bandung ya. Jadi kenapa komisi kita sedikit dibandingkan dengan agen-agen yang besar? Karena kita take care kalian lebih dari bonus kalian. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau Mbak Kontrengnya masih pingin live, silahkan live aja Mbak Kontreng. Saya live dulu. Karena saya tidak, sudah karena mau juga sudah mau tutup. Jadi Mbak Kontreng masak juga. Saya sudah mau prepare masak juga. Nanti kalau memang ada waktu, nanti saya lain hari kita live lagi, gitu aja nggak apa-apa. Karena kalau dibahas sih, hari ini saya mau relax, otak saya mau relax. Oke. Oke. Sampai terima jumpa. Kasih. Ya. Ya. Dan Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang